Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza sahra mubarak lil muslimin wa najala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan khairun ni'am nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan yang tidak terukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan hasil kajian terkait ukuran zakat fitrah. Bagaimana kita ketahui, terdapat beberapa variasi kadar zakat fitrah yang dikonversi dari satuan ukuran sok ke dalam satuan ukuran volume yaitu liter dan satuan ukuran massa yaitu kilogram. Adapun zakat fitrah itu sendiri adalah zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka atau al-fitr untuk mengakhiri saum Ramadan dan ditunaikan sebelum sholat Id. Zakat fitrah juga dapat didefinisikan sebagai zakat yang tujuannya untuk mensucikan diri orang yang saum dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan fakir, miskin, hamil, mu'alaf, basahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun dalil wajibnya zakat fitrah adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah serta orang-orang yang rukuk. Sedangkan dalil mengenai ukuran zakat fitrah terdapat di dalam sebuah hadis, kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna at-tamru wasyairu waz-zabibu wal aqtu. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, kismis dan keju. Hadis riwayat Muslim. Terkait ukuran zakat fitrah, para ulama menggunakan 3 metode untuk mengetahui volume sok Nabi. Yang pertama menggunakan wadah mud warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menggunakan 2 telapak tangan. Yang ketiga menggunakan biji gandum dan helai. Pada metode yang pertama digunakan beberapa wadah mud warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beberapa ukuran mud itu didapat dari para masyayikh yang sanadnya bersambung kepada sahabat Zaid bin Sabit. Terdapat 7 variasi nilai mud yang dikonversi ke dalam satuan liter, dari mulai 748 ml sampai ke 790 ml. Sehingga ukuran soknya pun bervariasi, di mana 1 sok adalah 4 mud, sehingga nilai 1 soknya bervariasi antara 2,992 liter sampai 3,160 liter. Pada metode yang kedua itu digunakan 2 telapak tangan, yaitu menggunakan cakupan 2 telapak tangan laki-laki yang memiliki ukuran tangan yang sedang. Kedua tangan dipenuhi oleh biji-bijian tanpa diratakan, dan kedua tangan benar-benar melebar, tidak menggenggam. Peneliti Khalid bin Sa'd bin Muhammad Asy-Syahid menguji 40 orang yang postur tubuhnya sedang. Dari hasil pengujian tersebut didapat rata-ratanya adalah 1 mud sekira 628 ml, sehingga 1 sok sama dengan 2,512 liter.
Metode ini juga dipakai sebagian ulama kontemporer dalam menentukan satu sok. Metode yang ketiga yaitu menggunakan biji gandum dan jelai. Peneliti Khalid bin Sa'd bin Muhammad Ash-Shahid mengkonversi satuan berat mud ke satuan isi dengan menggunakan biji gandum yang masanya 2035 gram. Gandum yang digunakan ada yang berat, sedang, dan ringan. Biji yang dipakai adalah gandum yang sedang dan dipupuk dengan pupuk organik, bukan pupuk kimiawi, agar bisa sama dengan kualitas dan kuantitas gandum masa dahulu. Setelah diukur, volume dari berat gandum 2035 gram tersebut adalah 2430 ml atau 2,430 liter. Sementara Fatwa Uni Emirat Arab mengatakan bahwa 1 mud itu sama dengan 625 ml atau 1 sok sama dengan 2,5 liter. Peneliti menggunakan biji jelai sebagai media pengukuran yang masanya 510 gram. Dr. Muhammad Ahmad Ismail Al-Faruq juga menggunakan media gandum untuk mengukur 1 mud dan ditemukan volume 1 mud sama dengan 688 ml dan 1 sok sama dengan 2752 ml. Namun, ia mengatakan bahwa 1 sok dengan gandum beratnya adalah 2173 gram, bukan 2035 gram sebagaimana pendapat Khalid bin Sa'd bin Muhammad Ash-Shahid. Dari ketiga metode tersebut didapatkan volume rata-rata sok yang bersanad adalah 3102,6 ml dan volume rata-rata sok dengan kedua telapak tangan adalah 2512 ml. Sementara volume rata-rata sok dengan biji-bijian adalah 2560 ml. Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian telah dilakukan kajian terhadap ukuran zakat fitrah dengan menggunakan 2 metode, yaitu penelitian pustaka dan eksperimen terhadap prototipe 1 sok. Dari berbagai hadis, pendapat para ulama fikih dan ulama hadis serta ahli bahasa Arab dapat diketahui dengan jelas bahwa 1 sok adalah satu kesatuan ukuran bagi semua macam takaran yang digunakan kaum muslimin pada zaman dahulu. Berkata Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud adalah 1/4 ritel Baghdad, maka 1 sok adalah 5/4 ritel Baghdad. Dan ini adalah ukuran sok Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan Malik pada penduduk Hijaz. Pada metode penelitian pustaka, didapat 1 ritel Baghdad sama dengan 128,4/7 dirham. Dan 1 dirham jika ditimbang dengan gram yang digunakan sekarang adalah 3,17 gram. Maka 1 ritel Baghdad sama dengan 408 gram. Oleh karena itu, 1 mud sama dengan 1/4 ritel Baghdad dikali 408 gram sama dengan 544 gram gandum. Sementara 1 sok sama dengan 4 mud sama dengan 2176 gram gandum sama dengan 2,176 kg gandum. Jika diketahui massa jenis gandum rata-rata adalah 769 kg per meter kubik, maka volume gandum yang ditakar dengan takaran 1 sok setara dengan 2,176 kg dibagi 769 kg per meter kubik sama dengan 0,002830 meter kubik atau sama dengan 2,830 desimeter kubik sama dengan 2,830 liter. Ini adalah hasil dari penelitian pustaka. 1 sol setara dengan 2,830 liter. Kemudian pada metode eksperimen terhadap prototipe takaran 1 sok dilakukan 3 metode pengujian, yaitu pengujian geometri, pengujian volumetri, dan pengujian gravimetri. Dari 8 kali pengukuran
terhadap takaran, yaitu pada diameter atas, diameter bawah, dan tinggi, didapat hasil volume takaran sok adalah sama dengan 2,808 liter. Sementara pada metode pengujian volumetrik, dari 5 kali pengujian takaran dengan menggunakan standar gelas ukur dan medianya adalah air, didapat bahwa volume takaran satu solnya adalah sama dengan 2,844 liter. Yang terakhir, dengan metode pengujian gravimetrik, yaitu melalui penimbangan takaran ketika kosong dan ketika takaran diisi cairan, didapat massa cairan. Dari massa cairan maka didapat volume cairan, dan ini menyatakan volume takaran satu solnya yaitu sama dengan 2,843 liter. Dari hasil penelitian pustaka dan eksperimen didapat bahwa penelitian pustaka menghasilkan satu sol sama dengan 2,830 liter, sementara pada pengujian geometri didapat satu sol sama dengan 2,808 liter. Pada pengujian volumetri dapat satu sol sama dengan 2,844 liter, dan pada pengujian gravimetri didapat satu sol sama dengan 2,843 liter. Dari keempat hasil ini terlihat variasinya tidak begitu besar, sehingga dapat dikatakan hasil pengujiannya cukup baik. Kemudian, jika kita mengkonversi satuan satu sok tersebut ke dalam kilogram, maka tergantung dari jenis makanan pokok. Di Indonesia digunakan makanan pokoknya adalah beras. Di sini kami mencoba menimbang 5 jenis beras, yaitu kurma, yang ditakar di dalam takaran sok tersebut, didapat masanya adalah 2,475 kg. Sementara untuk pandan wangi Sumedang, massa satu solnya adalah 2,429 kg. Untuk beras jenis rojo lele, massa satu solnya adalah 2,427 kg. Untuk pandan wangi Cianjur, massa satu solnya adalah 2,383 kg. Dan untuk beras Cianjur adalah 2,333 kg. Dari kelima jenis beras ini terlihat bahwa satu sok beras tersebut rata-rata kurang dari 2,5 kg. Sebagai kesimpulan, dari hasil penelitian didapat bahwa volume satu sok setara dengan 2,176 kg gandum dan setara dengan 2,830 liter gandum. Takaran 2,830 liter akan menghasilkan volume yang seragam untuk berbagai jenis makanan pokok, namun menghasilkan massa yang berbeda jika ditimbang karena massa jenisnya yang berbeda. Sedangkan untuk beras, massa rata-ratanya lebih kecil sama dengan 2,5 kg. Ada beberapa pendapat terkait kadar zakat fitrah yang dikonversi dari satu sok ke dalam satuan massa yaitu kilogram, yaitu 2,5 kg, 2,7 kg, dan 3 kg. Terkait hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya terkait kelebihan dalam mengeluarkan zakat. Beliau berkata, dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah lebih dari kadar yang diwajibkan dengan niat sedekah sunnah, tanpa dihukumi makruh menurut mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selainnya. Hanyalah dinukil pendapat makruh dari Malik. Adapun kurang dari kadar wajibnya, maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, kota Madinah kami, limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sok dan mud kami. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kekeliruan, mohon dikoreksi. Aqulu qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.